Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Hovifah dengan NIM 2004655 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun Wise Voice ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan juga Bapak Supriyono SPD MPD. Pada Wise Voice kali ini akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultural Indonesia. Berasal dari kata multi dan kultural, multikulturalisme mengandung pengertian pengakuan atas realitas keragaman budaya, yang artinya meliputi keragaman tradisional seperti keragaman suku, ras, agama, serta keragaman bentuk kehidupan yang terus bermunculan pada setiap tahap dalam sejarah kehidupan masyarakat. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja hal ini berkaitan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari fakta-fakta berikut. Tersebar di negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau, terbagi menjadi 358 suku dan 200 subsuku. Memeluk keragaman agama dan kepercayaan yang menurut statistik, Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Buddha 1%, dan lain-lain 1%. Dan juga sejarah budaya dari kombinasi banyak budaya pengaruh, mulai dari budaya asli Nusantara, Hindu, Islam, Kristen, dan bahkan Barat modern. Parsudi Suparlan menuliskan, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Mengulas mengenai multikulturalisme, maka kita juga harus mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan juga tingkat serta mutu produktivitas. Multikulturalisme ini lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial politik. Multikulturalisme masyarakat Indonesia lahir pada pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu, tampak dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapusnya dan mengingkarinya. Perbedaan ini dihargai oleh masyarakat Indonesia sebagai realitas kehidupan. Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Secara awam, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun, secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah berbicara tentang kelemahan multikulturalisme. Misalnya, dalam masyarakat multikultural Indonesia, konflik inheren dalam konsep multikulturalisme belum dicarikan solusi yang fundamental, sehingga kita melihat dalam praktiknya terjadi benturan-benturan antara konsep yang satu dan yang lainnya. Misalnya dalam aksi terorisme,
menunjukkan adanya identitas kelompok kultural yang kuat, namun memberontak terhadap identitas bersama dan kepentingan rakyat banyak sebagai sesama warga Indonesia. Para teroris mengorbankan kepentingan dan keselamatan sesama warga negara Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kelompok kulturalnya sendiri. Kita bisa menilai hal yang sama terjadi pada gerakan-gerakan separatisme di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Menguatkan identitas kelompok kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar. Misalnya, pada sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Problem benturan antar klaim kesetaraan juga perlu diselesaikan. Jika esensi dari multikulturalisme adalah pengakuan bahwa kaum minoritas perlu diperlakukan setara seperti kelompok mayoritas, kita akan berhadapan dengan persoalan, bagaimana dengan kaum minoritas di tengah kaum minoritas itu sendiri? Bahkan kaum minoritas pun dapat berlaku menindas terhadap kaum minoritasnya sendiri. Hal tersebut biasa kita temui dalam realitas masyarakat. Perlakuan terhadap kaum perempuan di tengah subkelompok kultural yang patriarkis adalah salah satu contoh. Di Indonesia juga kita temukan kasus-kasus seperti sekte-sekte keagamaan minoritas yang tidak memperoleh pengakuan kesetaraan di kelompok keagamaan mayoritas tempat mereka berafiliasi. Juga sub-sub kultur lain yang masih bergerak di bawah tanah, eksis tapi tidak berani menampilkan diri karena takut pada konsekuensi sosial dari kelompok kultural mayoritas, misalnya kaum gay dan lesbian, kelompok ateis, dan seterusnya. Jadi teman-teman, karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia, masyarakatnya belum bisa dikatakan sebagai masyarakat multikultural yang sempurna. Hal ini karena masih banyak konflik sosial yang bermunculan, bahkan seringkali berlanjut dengan kekerasan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Voice Voice kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.